Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Kembali kita membaca Ushulus Tsalatsah. Karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Kita masih membaca dalil-dalil tentang penciptaan alam semesta ini dan menjadikannya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, maka sudah semestinya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Dibawakan dalil-dalil. Yang terakhir yang kita baca dalil dari apa yang sudah disebutkan dalam surat Al-A'raf. Tatkala Allah berfirman, Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi dalil yang sangat sangat jelas bahwa Allah adalah Rabb kita yang alladzi khalaqas samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi. Selesai penjelasan kita. Dan ini sudah buat seorang muslim tidak perlu lagi untuk mencari-cari tahu siapa yang menciptakan. Tidak perlu lagi untuk berkelana pemikiran kita, berkelana daya khayal kita untuk mencari-cari sebagaimana telah melakukannya para yang katanya ilmuwan. Orang-orang yang sedang mencari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Quran telah menjadikan hujjah, menjadikan dalil. Hanya saja beberapa rincian kita dapatkan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala tentang fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Apa yang dimaksudkan? Sudah selesai penjelasan kita, termasuk sumastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Sudah kita jelaskan bahwa istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu adalah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada akal kita bermain padanya. Ya, tidak ada akal-akal kita untuk bermain, mempertanyakan atau bertanya seperti apanya. Ya, sebab itu adalah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak pernah diajari oleh orang-orang terdahulu sebelum kita dari kalangan orang-orang soleh untuk bertanya tentang perkara itu. Sehingga kaidahnya begitu kan ya, rumusannya adalah kita tidak mentakyid, tidak mempertanyakan seperti apa, tidak pula mentahrif, tidak pula mencarikan arti yang lain, mengubah artinya. Seperti istawa, istaula. Ya. Itu yuharrifnal kalimat an mawadhi'i. Mentahrif kalimat dari tempatnya, dan itu adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dulu qulu hittatun naghfir lah, hittah jadi hintah. Itu lihat ditambah, hittah jadi hintah. Ini orang-orang Yahudi kelakuan seperti itu, dan itu dilakukan subhanallah oleh muslimin. Istawa jadi istaula. Atau ditakwil,
ditakwil. Oh, maksudnya istawa itu bukan Allah beristiwa, tapi ditakwil. Apa? Dikuasai. Itu takwil. Padahal tidak ada tafsir dari Nabi kita alaihissalam, tidak pula ada tafsir dari para sahabat, dari tabi'in, tidak ada. Yang ada amiruha, bila kayak lewati saja sudah tanpa ada seperti apanya. Inilah ma'asyarul muslimin ini. Berbeda dengan Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Ya. Mereka mentakwil. Justru perkara-perkara yang sifatnya aqaid, i'tiqad, itu berani ditakwil, adalah perkara fikih, enggak berani takwil. Jangan ditakwil. Aneh. Coba kita, saya ingin mengajak jamaah sekalian rahimahullah cara memikirkan. Yang dimaksud dengan ditakwil itu begini. Disebutkan tentang masalah berwudu, ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, terus kemudian ada ayat lamastumun nisa, jika engkau begini dan kemudian lamastumun nisa, menyentuh wanita, maka itu adalah berwudulah. Menyentuh wanita batal wudu. Ini tidak mau ditakwil. Memang nggak boleh ditakwil. Ada takwilnya dengan alat yang lain. Yang dimaksud dengan menyentuh di sini itu bukan nempel, pel, begitu. Tapi yang dimaksud dengan menyentuh itu adalah ditakwil dengan ayat yang lain. Maksudnya seorang laki-laki dan perempuan dicampuri, bercampur. Kok bisanya? Lihat apa yang diucapkan oleh Siti Maryam ketika datang Malakul Jibril akan menyampaikan berita kepadanya sebagai yang Allah sebutkan dalam banyak surat, termasuk surat Maryam, bahwa engkau akan mengandung bayi. Apa kata Maryam? Saya belum disentuh laki-laki. Apa yang dimaksud di sini? Nempel yang bikin kemudian orang hamil. Ma'ruf kan begitu secara umum. Yang namanya suami istri atau katakan laki-laki dan perempuan bercampur, diantaranya akan menimbulkan kehamilan. Kata Siti Maryam, kata Maryam, saya belum pernah disentuh laki-laki. Bagaimana mungkin saya akan mengandung? Apa yang dimaksud disentuh di sini? Bercampur. Ini Asy'ariyah nggak mau, pokoknya tentu batal wudu. Lihat. Urusan fikih kacamata kuda, kupak pokoknya nggak mau ditakwil. Tapi urusan akidah, urusan i'tiqad ditakwil. Dahsyatnya luar biasa, menunjukkan tidak ada dalam perkara akidah dari mazhab Asy'ariyah itu berpegang dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam perkara-perkara akidah. Makanya semua hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dengan beraninya ditakwil. Yadullah fawqa aidihi. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan bukan tangan, maksudnya kekuasaan. Padahal Allah menjelaskan tentang tangan. Ketika Allah menanyakan kepada syaitan, kepada iblis, mana akan tasjuda lima khalaqtu biyadai? Begitu. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada orang yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Adam memiliki kemuliaan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apanya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu dan tidak perlu ditanya. Kayak apa? Atau mungkin seperti itu. Itu namanya mentasbih, menyamakan. Tidak boleh pula menyamakan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan manusia. Inilah ma'asyiral muslimin ibadah Allah. Pentingnya kita belajar tentang akidah. Pentingnya kita belajar tentang tauhid yang menjelaskan tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak keliru. Itulah kenapa para ulama
memberikan terus bimbingannya kepada umat agar umat berpijak di atas akidah yang sahih, akidah yang benar. Dan ini, Masya Allah, para jemaah sekalian, mau duduk belajar tentang perkara ini, perkara dan perkara hal-hal yang sangat luar biasa. Berarti sudah selesai penjelasan kita, apa yang terdapat dalam surat Al-A'raf yang telah dibawakan dalilnya oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala sebagai hujah dalil bahwa Allah yang menciptakan alam ini dan Allah yang berhak untuk diibadahi. Dalil yang kedua yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Di antara kita banyak yang menghafal. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Tatkala Syekh menjelaskan tentang Rabb, dan Rabb itu adalah wal ma'bud, dialah yang berhak diibadahi, dijadikan ayat ini sebagai hujah, sebagai dalil. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, kita menjadikan Allah sebagai kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang menyempurnakan kita semuanya, yang tidak ada satupun perkara luput dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah lewat beberapa pertemuan yang telah lalu tentang daun, ayatnya sebutkan ayat Al-Qur'an. Selembar daun yang jatuh, yang gugur, semuanya tidak luput dari pandangan Allah. Sudah diatur bahwa tahun sekian, jam sekian, hari sekian apa, dia akan gugur. Ada. Bayangkan manusia, khalifatu fil ard. Benar-benar sudah ditetapkan. Makanya dalam perkara takdir kita harus yakin. Ma'asyiral muslimin pada Allah. Harus yakin, seyakin-yakinnya. Ini kita bicara tentang masalah seperti ini. Itu bicara tentang itu. Bahwa kita semuanya sudah ditentukan dari 7 lapis langit. Dalam riwayat dinyatakan bahwa 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, semuanya sudah ada ketetapan kita. Ada. Si fulan lahir di mana? Meninggalnya kapan? Rezekinya seperti apa? Dia akan dijodohkan. Sudah ada ketetapannya. Tinggal yakin atau tidak. Termasuk rezeki. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin pada Allah telah diingatkan sehingga kita mau bersembunyi dimanapun kalau maut sudah datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah maut sudah datang, ajal sudah datang, nggak usah lari-lari. Kemanapun kita akan dikejar. Maka kita harus siap-siap. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal, mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Artinya, hafidhu alal Islam, jaga keislaman kita, pelihara diri-diri kita. Terus, badiru bil a'mal, bersegera dengan amal-amal kebajikan. Seru manusia kepada kebaikan, tangga kita, kerabat kita, anak istri kita. Dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Ilmu yang kita miliki, yang kita ketahui bukan untuk berbangga-bangga. Apalagi sudah merasa, waduh saya Ustadz kabir ini besar, pengikutnya banyak. Akhirnya banyak menyepelekan manusia. Banyak melalaikan hak-hak manusia. Banyak mengenteng-entengkan hak-haknya manusia. Kecil. Saya kan sudah ustadz, saya kan sudah orang alim, saya kan sudah demikian-demikian. Aduh, mengerikan sekali. Masyaallah muslimin ibadah. Itu sifat
Awalnya enggak begitu. Baik, Masya Allah. Santun, giat ibadahnya. Tapi giliran sudah banyak di sana kesana kemari. Lemah tubuhnya akhirnya kemudian terlalaikan. Banyak yang seperti itu, gak sedikit. Maka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa baik beribadah kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bayangkan Nabi mengajarkan kita untuk itu agar kita tidak cemawah, agar kita tawadhu. Allahumma inni ala dzikri, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, mudahkanlah aku. Untuk apa? Senantiasa mengingatmu, senantiasa bersyukur kepadamu, senantiasa dalam beribadah itu baik. Baik menurut syariat. Baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah. Betapa kita membutuhkan sifat-sifat seperti ini. Kembali ke depan yang sedang kita baca. Maka ini menjadi dalil bahwa Rabb adalah ma'bud. Allah Subhanahu wa taala pencipta adalah yang berhak diibadahi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala. Ai huwallazi yastahaqqul ibadah, yaitu dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hawada wajhu kalamu Syekh. Ini yang dijadikan sisi pendalil oleh Syekh. Bahwa Allah yang mencipta itu yang berhak untuk diibadahi. Walladzi yastahaqqul ibadah. Tsumma aidun la yakfi annal insan yakiru birrububiyah. Yang seorang manusia tidak mencukupkan diri mengakui bahwa Allah yang menciptakan alam ini, yang mengatur, yang memberi rezeki, semuanya yang berkaitan dengan hal-hal dari makhluk ini. Balla budaan yakira bil ubudiyatu lillah. Bahkan diharuskan untuk menetapkan bahwa Allah lah yang berhak untuk kita ibadahi. Wa yaf'aluha mukhlishan lahu. Yang mengerjakannya dengan penuh keikhlasan. Ikhlas di sini tuh yang dimaksud, jemaah sekalian rahimakumullah, seperti dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, mukhlishan lahuddin. Ikhlas semata-mata untuk agama. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini itu bukan pengertian tanpa pamrih. Saya ikhlas, tapi dalam urusan ibadah itu ikhlas itu bersih dari unsur-unsur yang lain, pengakuan adanya sesuatu yang bisa melakukan, mengabulkan doa selain Allah, begitu kan? Memberikan keberkahan selain Allah, memberikan keselamatan selain Allah. Itu namanya orang tidak ikhlas walaupun dia membaca ayatnya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab dan seterusnya. Atau di dalam surat Al-Baqarah pun tentang perkara yang hunafa'a wa yuqimus shalah yaitu zakat wa dalilul qayyim, itu ayat-ayat yang kemudian kita dapati tentang keikhlasan, mukhlishan lahuddin. Ayatnya dibaca di kuburan keramat. Ayatnya dibaca di kuburan keramat. Dikatakan bahwa mukhlishan lahuddin itu bukan ikhlas, buktinya dia meminta kepada, menunjukkan dalam hal membaca dia tidak paham. Dalam hal membaca tidak ngerti, tidak paham. Begitu. Maka ma'asyiral muslimin ibadul, kata Syekh, yang mengerjakannya dengan penuh keikhlasan. Famadama aqaru annahu rabb wa innahu yalzamuhu an yaqirra annahu huwal ma'bud. Pada saat dia meyakini bahwa yang dia menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, maka dia pun menetapkan bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ghairuhu la yastahaqqu syai'an. Dan selainnya itu tidak memiliki hak untuk diibadahi. Disebut saja tidak punya hak.
Ketika kita berdoa kepada Allah, kita menyebut orang alim yang dikenal di Mesir. Di Mesir namanya Al-Badawi. Ya Al-Badawi, disebutkan di kuburan orang. Sebutkan namanya, ya Badawi. Diseru, coba bayangkan. Ada. Dan orang-orang di zaman sekarang pun ada yang menyuruh untuk seperti itu. Ada. Mengerikan sekali, ma'asyarul muslimin ibadah Allah. Itu persis seperti orang-orang musyrik. Persis. Luar biasa. Padahal la yastahaqqu syai'an minal ibadah. Mereka tidak berhak sedikit pun untuk diperlakukan untuk diibadah. Inilah dalil. Wa dalilu ala anal ibadah khasatun birrabb. Bahwa dalilnya adalah ibadah itu khusus untuk Allah yang tadi kita baca. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ayyuhan nas, kata Syekh Fauzan, hadza nida'um minallahil jami'an nas. Ini adalah seruan Allah untuk seluruh manusia. Al-mu'minun. Yang beriman, baik itu orang-orang yang beriman. Wal kafir. Maupun orang-orang kafir. Seruannya satu. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Apakah muslimnya maupun kafirnya. Li'anna Allah dzakara fi hadhihi surah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan pada surat ini, yaitu surat Al-Baqarah, pembagian manusia salah satu aksam pada 3 jenis. Al-Qismul awal. Jenis yang pertama adalah di ayat ini al-mu'minun alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman, yang mereka beriman kepada perkara yang gaib. Wa yu'minuna bil yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhirat. Dari mana ayatnya? Ketika Allah menyatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sebelumnya Allah sudah menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Tentang orang-orang yang beriman. Maka Allah katakan, Ulaika ala hudam mir rabbihim. Itulah mereka yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Siapa? Sebutkan dari ayat awal surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi 3 kelompok. Apa itu tadi? Orang yang beriman. Nah, ayatnya tadi dibacakan. Al-Qismusani. Yang kedua, kata Syekh, al-kuffar alladzina adharul kufra wal inan. Yang kedua adalah orang-orang kafir. Mereka menampakkan kekafirannya. Wal inan, dan mereka pun melakukan penentangan. Ada orang-orang kafir yang tidak melakukan penentangan. Ini sudah menampakkan kekufurannya. Begitu pula mereka melakukan penentangan. Maka Allah menyebutnya juga di surat ini. Di surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itulah orang-orang kafir. Sawa'un 'alaihim, sama saja pada mereka. A anzartahum, engkau beri peringatan, amlam tungdirhum, atau engkau tidak memberi peringatan, la yu'minun, mereka aslinya tidak beriman, ya memang tak kufur.
Maka seruan Allah kepada manusia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini. Yang pertama manusia, jadi orang yang beriman tadi disebutkan di awal, dan yang kedua orang-orang kafir. Kepada orang-orang yang kafir seperti ini, maka urusan sudah selesai. Karena mereka dasarnya menentang, tidak mau. Begitu. Tinggal yang ketiga, al-sismus salis. Tinggal yang ketiga. Siapa itu? Al-munafikun. Alladzi laisu ma'al kuffar. Yaitu orang-orang munafik. Yang mereka tidak bersama dengan orang-orang kafir. Walaisu ma'al mu'minin. Tidak juga bersama orang-orang yang beriman. Ya, mudabdabina baina dzalika la ilaha illa la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mudabdabina baina dzalik. Zigzag gitu kan? Zigzag. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jika kumpul-kumpul dengan orang-orang yang beriman nih, kami beriman. Jika orang-orang yang beriman dibutuhkan suaranya, kalian umat Islam, Masya Allah, top deh. Begitu. Giliran gak butuh, giliran mereka bikin nyinyir senantiasa, maka kami tidak butuh suara orang-orang Islam. Itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Subhanallah, Al-Quran itu benar-benar menelanjangi keadaan orang-orang munafik dulu maupun sekarang. Kata siapa? Ibnu Abi Qutaibah. Kata beliau, seingat saya beliau namanya, aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi. Sebab beliau istilahnya hanya bertemu dengan sekian puluh orang sahabat. Artinya beliau bukan tabi'in yang utama, yang tabi'in bertemu. Ya. Sebab ada tabi'in yang umurnya sama dengan sahabat. Sama. Hanya dia tidak ketemu dengan Rasul. Hadorim namanya, Hadorim. Biasa disebutnya Hadorim. Sejaman dengan Nabi, ketika Nabi di Madinah, dia mungkin negeri lain. Ketika datang ke Madinah, kemarin Rasulullah SAW wafat. Namanya Hadorim. Sahabat bukan, karena tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, ada tabiin yang hidupnya jauh banyak para sahabat, yang hanya beberapa orang sahabat saya yang tersisa, tapi tetap tabiin. Kata beliau, aku bertemu dengan kurang lebih 30 orang sahabat. Semua mereka takut dengan kemunafikan. Takut dengan... Pernah dengar namanya seorang sahabat yang bernama Hamdalah. Hamdalah, ini zaman Nabi. Kata dia, nafaq wa Hamdalah. Sungguh telah munafik Hamdalah. Telah munafik Hamdalah. Ditanya oleh Abu Bakar, kenapa? Kenapa engkau menuduh diri munafik? Kalau aku bertemu dengan Nabi, dengan para sahabat, dengan orang-orang yang beriman, terasa iman itu membumbung. Tapi ketika jauh kembali ke kampungnya, jauh kembali kepada keluarganya, sudah mulai melewat. Ya kan? Kata Abu Bakar, aku merasakan hal yang sama. Maka mereka kemudian mendatangi Rasulullah SAW tentang keadaan seperti itu. Itu masyarakat muslimin ibadah Allah. Zaman sahabat saja. Di mana Rasulullah SAW masih tinggal, masih hidup bersama mereka. Mereka dalam keadaan merasa situasi seperti itu. Bayangkan ketika 1400 tahun lebih. Zaman Nabi dengan kita. Yang ilmu sudah banyak terangkat. Ilmu sudah banyak dicabut. Dicabutnya ilmu itu dengan cara apa? Diwafatkannya para ulama. Ketika para ulama wafat,
ilmu itu terbawa sudah. Kalau toh ada di kitab-kitab di karya tulis, itu fasik. Tentang masalah ini saja apa? Lain ketika ada ulama, ketika bertanya ke ulama, ya syekh, ya imam, gitu, maka bisa menjawab, jelaskan. Tapi ketika mereka wafat, selesai. Makanya ketika para ulama dulu, Imam Malik meninggal, wafat, maka banyak sobat-sobat bermunculan. Ketika Imam Syafi'i wafat, banyak munculan. Ketika Imam Ahmad meninggal, wafat, banyak perkara-perkara yang bermunculan. Yang tidak bisa dihadang oleh ulama-ulama sejaman dengan atau setelah. Demikian ma'asyiral muslimin, karena seperti itu zaman. Makanya zaman semakin mendekati yakni akhir zaman, bukan banyaknya kebaikan, tapi banyaknya kerusakan yang ada. Oleh karena itulah senantiasa kita terus mewasiatkan untuk diri kita, untuk semuanya diri kita kaum muslimin, bagaimana kita berupaya untuk menjaga apa-apa yang bisa kita lakukan ya dengan kebaikan-kebaikan ini. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang siapa manusia yang terbaik itu. Siapa manusia yang terbaik? Orang yang panjang umurnya dan banyak baik amalan. Ketika ditanya siapa yang paling jeleknya dari manusia? Orang yang panjang umurnya, banyak jelek amalannya. Jelek amalannya. Maka Allah berikan umur pada kita, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, untuk kebaikan-kebaikan, untuk perkara-perkara yang di sana Allah memberikan pahala buat kita, maka rugi besar. Dan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan di zaman sekarang ini, berat. Al-qabidu fidihi kal-qabidu alal jam. Orang yang berpegang teguh dengan agama ini seperti menggenggam bara api. Panas. Ya dialah nasib zaman. Akan datang satu masa pada manusia seperti itu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya seperti ini kita berhati-hati. Maka perkara yang ketiga sangat mungkin terjadi pada siapapun, termasuk pada kita semuanya, yaitu tidak bersama orang-orang yang beriman dan tidak pula bersama orang-orang kafir. Wahum mu'minuna fid dhahir. Mereka beriman secara zahir. Nampak. Mungkin ketika usum pakai gamis, pakai peci. Nampakkan keimanan. Ya. Al-dhahir lakinnahum kufar fil batin. Akan tetapi mereka ya ingkar, menolak secara batin. Tidak pernah. Begitu. Ini kondisi orang munafik. Wa haula'i syarr minal kufar. Mereka lebih berbahaya, lebih jelek dari orang kafir. Kalau orang kafir tadi definisi apa? Dia orang yang menolak dari kebenaran ini dan juga menentang. Kita tahu, oh, bulan kafir, tahu sudah. Tidak tersembunyi. Hah? Karena dia memang ucapan-ucapannya menentang. Wajar orang kafir. Tidak percaya. Kami tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad. Kami tidak iman. Ya, ada yang dalam Al-Quran kami nggak percaya. Tapi ini orangnya ketika dibacakan ayat Al-Quran. Masya Allah, betul itu ayat. Coba. Iya. Ditambahkan. Wida khalau ila syayatinihim. Tapi ketika kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Qalu inna ma'akum, kami bersama kalian, innama nahnu mustahji'un. Justru kami hanya memperolok-olok mereka. Ya, menjadi bahan-bahan olok-olok agama ini. Na'udzubillah. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah.
kita mesti memiliki rasa takut dalam kondisi seperti itu terjadi pada kita. Mujahirina bikufrihim. Ya. Yang orang-orang kafir itu menampakkan kekufurannya, muzahirin. Apa? Sedangkan ini tidak. Walihada. Oleh karena itulah, anjalallahu fihim, maka Allah turunkan ya ayat, sekitar sekian ayat ya, di dalam Al-Quran. Bainama anzala fil mu'minina ayatik qalila wa fil kufar ayatain. Ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman di rangkaian surat ini, di awal-awal surat Al-Baqarah ini lebih sedikit daripada berbicara tentang orang-orang munafik. Bahkan terhadap orang-orang kafir itu cuma 2 ayat. Tapi orang munafik sekian banyak ayat. Untuk menjadikan kita berhati-hati. Kenapa? Sangat mungkin kita terjadi. Sangat mungkin pada diri orang-orang yang beriman ada tanda-tanda atau katakanlah ada kebonakan seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin ibadah. Lihat sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini. Mulai dari wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Terus sampai ayat yakadul barqu yakhtafu absarahum. Itu orang munafik di situ sampai sekian, hampir 1 lembar, 1 muka, 1 baca. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana karakter orang munafik. Untuk orang kafir cukup 2 ayat. Orang yang beriman lebih sedikit lagi ayatnya tentang keadaan mereka, tentang bagaimana keutamaan-keutamaan mereka. Tapi terhadap orang munafik sekian ayat Allah turunkan lebih banyak. Untuk apa? Pelajaran. Di zaman Nabi kita alaihi wassalam ada seorang sahabat yang mendapatkan julukan Sahibus Sirri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemegang rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Oleh Nabi diberitahu orang-orang munafik yang ada di Madinah. Diberitahu siapa munafik. Makanya dia dikatakan Sahibus Sirri, pemegang rahasia Nabi. Karena setelah itu Hudzaifah tidak pernah menyebutkan. Rasul tidak pernah menyebutkan selain kepada Hudzaifah. Dan Hudzaifah tidak pernah menyebutkan. Karena ini rahasia dari Nabi. Sampai-sampai Umar bin Khattab menyatakan, ya Hudzaifah, apakah aku termasuk yang disebutkan oleh Nabi? Lihat ketakutan mereka seperti itu. Siapa Umar bin Khattab? Siapa beliau yang pernah saya khutbahkan secara singkat di masjid ini 2 Jumat yang lalu kalau bagaimana istilahnya karakter beliau, ya, kualitas iman beliau. Jika Umar bin Khattab melewati satu jalan, maka syaitan tidak akan lewati jalan tersebut, mencari jalan yang lain. Bagaimana dia akan menggoda Umar bin Khattab? Bagaimana dia akan menggoda Umar bin Khattab? Papasan saja. Sini apa aja orang Jawa? Ya. Papasan saja nggak berani. Nyelisipi jalannya. Begitu. Tapi ternyata beliau begitu khawatir. Apakah aku termasuk? Makanya orang-orang, kalau ada orang yang meninggal di Madinah, dilihat Hudzaifah, apakah dia ikut menyolatkan atau tidak? Sampai seperti itu. Ya, ikut orang menyolatkan, mereka menyolatkan. Tapi ketika orang itu Hudzaifah pergi tidak menyolatkan, maka mereka berupaya untuk menahan dia. Ma'asyiral muslimin pada Allah. Karena memang dahsyat.
Dan kita tidak tahu apakah kita termasuk orang munafik atau bukan. Dilihat dari amaliah kita nanti. Rasul memberikan tanda tanya. Ayatul munafik. Tanda-tanda dari munafik itu ada 3. Ya. Jika dia berbicara dusta. Ngabrul. Wah sudah. Dusta isinya. Dan kedustaan itu begitu sekarang yang ditampilkan. Para pendusta diamanahi. Para pendusta diamanahi. Ngeri. Tidak ada sakadam. Dipercaya khianat. Mengerikan sekali. Dan kalau berjanji, naudzubillah. Ya, kalau berjanji nggak pernah ditepati. Ya, nanti saya pesan. Insya Allah. Waduh ngomongnya, insya Allah pada nggak datang. Gimana nanti talib? Oh insya Allah. Nggak datang. Hati-hati. Ini tanda. Apakah dia munafik? Baru tanda-tanda. Maka jangan mudah untuk berjanji kalau memang kita tidak bisa, tidak mampu. Aduh mohon maaf, saya tidak bisa menjanjikan. Tapi saya ingin usahakan. Tidak. Kadangkala kita berlindung dari kalimat insya Allah. Untuk menghindari itu. Ya insya Allah. Jangan. Demikian juga dengan kedustaan-kedustaan datang ke sini berdusta, datang ke sana berdusta, perang manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasallahu yastamina al-qawla yattabi'una ahsana wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum.